Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Joe di channel Sekilas Kembang dan Buah, channel yang menyuguhkan informasi sisi lain seputar kembang dan buah. Ya, apa yang harus kita berbuat hari ini? Ya, harusnya ada terus ya yang harus kita berbuat nih. Ya, buat pemirsa yang kebetulan suka dengan Indomie telur, ya sisa-sisa cangkang telurnya yang untuk campuran Indomie itu, kalau bisa jangan dibuang. Karena informasinya, cangkang telur ini mengandung banyak sekali nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Oleh karena itu banyak orang yang menggunakan bahan dari cangkang telur ini untuk membuat pupuk organik. Ya, yang menarik buat saya kali ini adalah cara mengaplikasikan cangkang telur yang benar terhadap tanaman itu seperti apa. Karena memang banyak yang salah atau keliru mengaplikasikannya, ya. Nah, bagaimana sebenarnya cara yang tepat untuk mengaplikasikan pupuk dari cangkang telur ini ke tanaman? Ikuti terus video ini. Baiklah pemirsa, sebelum kita lanjut ke cara membuat tepung cangkang telur yang bisa dimanfaatkan sebagai pupuk untuk tanaman, terlebih dahulu izinkan saya menyampaikan informasi penting yang berkaitan dengan beberapa kekeliruan yang sering dilakukan ketika menggunakan cangkang telur sebagai pupuk untuk tanaman. Kita mulai dari kekeliruan yang pertama. Menabur remahan cangkang telur di sekitar pangkal tanaman. Apakah cara ini boleh? Tentu saja jawabannya iya, boleh. Hanya saja perlu diketahui bahwa cangkang telur yang keras itu memerlukan waktu relatif lama untuk lapuk hingga bisa bermanfaat untuk tanaman. Sementara akar tanaman tak mungkin bisa secara langsung menyerap nutrisi yang ada pada cangkang telur tersebut selama belum lapuk, lalu terurai dan nutrisinya terlepas ke dalam tanah. Jadi menaburkan remahan cangkang telur di sekitar pokok pertanaman hanya bermanfaat sebagai mulsa bagi tanaman hingga ia lapuk. Yang kedua, menabur bubuk atau tepung cangkang telur ke sekitar pertanaman. Bagaimana dengan cara ini? Cara ini sedikit lebih baik memang daripada cara yang pertama, tapi tetap saja kurang efektif. Mengapa demikian? Karena akar tanaman yang berada di dalam tanah akan terlalu lama menunggu dan perlu beberapa waktu untuk tepung cangkang telur melepas unsur-unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Maka untuk kasus ini solusi yang bisa dilakukan adalah membenamkan bubuk cangkang telur ke dalam tanah sekitar tanaman atau mencampur bubuk cangkang telur ke media tanam atau pot sebelum dilakukan penanaman. Jadi begitu ya pemirsa, jangan hanya ditabur di atas, tetapi setelah ditabur kalau bisa ditutupi lagi dengan tanah begitu. Dan jika ingin efeknya lebih cepat, maka bubuk cangkang telur yang sudah kita buat dan akan digunakan sebagai pupuk dicairkan terlebih dahulu. Ini lebih bagus dan lebih baik. Tapi ingat, mencairkannya pun harus menggunakan teknik dan metode yang tepat. Dalam hal ini, bubuk cangkang telur yang mengandung kalsium tersebut bisa dicampur dengan perasan air jeruk, cuka apel atau sejenisnya. Kenapa harus menggunakan cuka apel atau perasan air jeruk? Karena dengan perasan air jeruk atau cuka apel ini bertujuan untuk mengikat unsur kalsium yang ada di dalam cangkang telur atau di bubuk cangkang telur itu untuk bisa bercampur dengan air dan dapat segera tersedia bagi tanaman. Nah, kira-kira seperti itu pemirsa. Baiklah, setelah ini kita akan lanjut dengan cara membuat tepung atau bubuk cangkang telur yang akan kita gunakan sebagai pupuk.
Baiklah, pemirsa, apa yang harus kita persiapkan untuk membuat tepung cangkang telur? Tentunya ya cangkang telurnya ya, kita harus persiapkan dulu cangkang atau kulit telurnya. Ini sudah saya dapat kulit telurnya atau sisa-sisa telur yang sudah diambil isinya ya. Cangkang telurnya sudah saya siapkan. Jika sudah bersih, bisa langsung dijemur. Atau kalau memang agak males menjemurnya dan pengen cepet, cangkang telurnya langsung diremes-remes aja, dihancurkan, dibuat remah begitu. Setelah itu nanti kita bisa sangrai ya. Sangrai itu digorengnya tanpa minyak ya. Bagi yang memilih untuk hanya menjemurnya, kebetulan saya juga memilih menggunakan penjemuran matahari biasa ya. Saya nggak pakai penggorengan. Saya nggak pakai penggorengan ya, saya nggak pakai goreng sangrai. Saya ingin mencoba menggunakan teknik yang dijemur saja, kemudian kita remas-remas ini ya, kita remas-remas. Kemudian setelah diremas, lalu digiling nih ya, digiling dengan penggilingan. Yang punya penggilingan boleh digiling dengan penggilingan. Ya, digiling, intinya digiling, kemudian nanti setelah digiling agak halus, kemudian kita ayak sedikit demi sedikit ya. Kita ambil yang paling halus ya. Kita ambil yang paling halus dengan ayakan tentunya. Iya, cara pembuatannya sebenarnya hanya itu ya, sangat sederhana sekali. Intinya cangkang telurnya diremet-remet, diremet-remet itu apa ya bahasa Indonesianya? Ya diremas-remas lah, dihancurkan. Menghancurkannya boleh menggunakan tangan seperti yang saya lakukan, boleh menggunakan blender, kalau yang punya blender boleh menggunakan gilingan. Iya, setelah berbentuk tepung seperti ini, inilah tepung cangkang telur yang siap digunakan sebagai bahan pupuk ya. Nah, bisa saja nanti tepungnya ini, tepung cangkang telur ini bisa dicampurkan dengan bahan yang lain jika ingin diaplikasikan ke tanaman, atau jika ingin mengaplikasikannya secara tunggal. Nah, kita harus berikan perlakuan lagi nih. Tepungnya ini kita campur lagi dengan tadi cairan jeruk, perasan air jeruk ya, atau yang punya cuka apel juga bisa. Nah, baru setelah itu nanti kita campurkan ke air bersih. Nah, kita larutkan di air bersih. Nah, setelah itu baru bisa diaplikasikan ya. Jadi teknik aplikasi yang paling baik menurut saya ini, baiknya dicairkan dulu, karena dengan teknik pencairan ini unsur hara yang di dalam cangkang telur ini relatif lebih cepat tersedia bagi tanaman. Oke? Iya, begitu. Oke. Ya, pekerjaan kita sudah selesai. Kita sudah selesai membuat bahan untuk pupuk organik dari cangkang telur. Untuk aplikasinya bisa dicampurkan dengan pupuk organik yang lain. Kemudian nanti bisa dikocorkan atau disemprotkan, terserah. Yang mana yang paling gampang menurut pemirsa ya, tinggal pilih aja mau dikocor atau mau disemprot. Oke, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Tetap berkah dan menjadi buah yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.